Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfiyatul Hasanah. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang 7 legenda terbentuknya pulau-pulau di Indonesia. Penasaran kan? Oke, kita lanjut ke videonya. Yang pertama adalah terbentuknya Pulau Bali. Konon katanya, Bali berawal dari dataran yang terhubung dengan Pulau Jawa. Nah, ada legendanya. Legendanya adalah ada sebuah Brahmana yang sangat kaya bernama Sidimatra, mempunyai anak bernama Manik Angkara. Nah, karena kekayaannya itu, anaknya pun menyalahgunakan untuk berjudi dan berjudi. Namun, karena berjudi, Manik Angkara kalah dalam berjudi. Karena kalah, Manik Angkara pun terlilit oleh banyak utang. Mendengar anaknya terlilit banyak utang, Sidimatra sangat bersedih. Nah, lalu Sidimatra pergi ke kawah Gunung Agung untuk meminta bantuan naga sakti. Nah, setelah meminta bantuan naga sakti, utang-utang Manik Angkara pun terbayarkan. Namun, karena keserakahan Manik Angkara mencoba menipu naga sakti untuk mengambil hartanya. Karena naga sakti itu adalah naga yang menjaga sebuah harta karun. Setelah naga sakti mengetahui kejahatan Manik Angkara, naga sakti pun langsung membunuh Manik Angkara. Karena sedih, Sidimatra pun meminta untuk mengembalikan kembali anaknya tersebut. Setelah itu, karena Manik Angkara bisa terselamatkan kembali. Setelah itu, dengan kekuatannya, Sidimatra mengeluarkan mata air yang sangat banyak dan sangat derasnya. Lama-kelamaan air pun mulai naik dan memecah pulau itu. Nah, pulau itu membentuk pulau kecil yang sekarang disebutkan Pulau Bali. Yang kedua adalah Pulau Samosir. Nah, Pulau Samosir itu erat kaitannya dengan Danau Toba. Konon katanya ada seorang pemuda bernama Toba menikah dengan jelmaan ikan. Sebelum menikah, jelmaan ikan pun berkata, "Sebelum kamu menikahi aku, berjanjilah padaku, ketika kita punya anak, janganlah kamu mengatakan bahwa aku adalah jelmaan ikan." Toba pun mengiyani perintah dari calon istrinya itu. Lah, menikahlah mereka berdua. Setelah menikah, mereka dikaruniai anak yang bernama Samosir. Nah, singkat cerita, pada suatu hari Toba itu sedang berladang. Terus Samosir diperintahkan oleh ibunya untuk mengantarkan makanan ke ayahnya tersebut. Namun, di tengah perjalanan, Samosir lapar. Terus makanannya dimakan oleh Samosir. Nah, sesampainya di sana, ayahnya berkata, "Oi, makananku mana?" gitu kan. Terus anaknya berkata, "Maaf ayah, makanannya saya makan." "Oh, dasar kamu anak ikan." Nah, terus setelah mendengar kata-kata itu, Samosir pun langsung nangis dan pergi ke ibunya. Bilang, "Ibu, kenapa aku dibilang anak ikan sama ayah?" gitu. Nah, terus ibunya langsung marah. Dengan marahnya itu, ibunya memerintahkan Samosir untuk mencari tempat tinggi. Nah, Samosir pun lari ke gunung yang paling tinggi. Setelah itu, petir pun menyambar-nyambar, hujan turun dengan sangat lebatnya. Lama-kelamaan, air pun mulai naik, dan terbentuklah sebuah danau banjir besar. Setelah itu, karena Toba masih di ladang, dia nggak tahu. Nah, karena dia nggak tahu, Toba langsung kelelep air dari mata air tersebut, dari air hujan dicampur mata air. Setelah itu, ibunya Samosir berubah menjadi ikan kembali. Nah, danaunya dinamakan Danau Toba karena Toba meninggal di danau tersebut. Pulaunya dinamai Pulau Samosir.
Yang ketiga adalah Pulau Madura. Kata Madura berasal dari kisah pembuangan seorang putri yang bernama Raden Ayu Tunjung Sekar ke hutan karena hamil, namun putri tersebut belum bersuami. Nah, putri tersebut mengaku kehamilannya karena didatangi oleh bulan purnama, namun ayahnya tidak percaya, kok bisa gitu. Setelah itu, ayahnya menyuruh patih kerajaan untuk membunuhnya. Namun sang putri berkata, "Bunuhlah aku, apabila aku berbohong maka aku akan terbunuh. Apabila aku tidak berbohong maka senjata itu tidak akan membunuhku." Nah, benar saja, putri tersebut tidak terbunuh. Namun putri tersebut dibuang ke hutan. Dalam perjalanan ke hutan, di tengah-tengah laut atau sagara, bulan purnama pun muncul. Sesaat itu putri langsung melahirkan seorang bayi yang dinamai Sagara, yang artinya laut. Nah, setelah sampai ke tepian, bayi itu yang baru berumur beberapa hari langsung lari-larian mencari makanan. Nah, bayi tersebut menemui sarang lebah. Kayak sarang lebah itu dihuni oleh beberapa lebah, namun lebahnya tiba-tiba langsung pergi. Kayak seakan-akan lebahnya itu memperbolehkan anak tersebut memakan madu itu. Nah, setelah kejadian itu, putri pun menamai tempat itu sebagai Madura atau Madu Ara-Ara, yang artinya di tengah madu yang lapang. Nah, Madura sekarang bisa terhubung dengan jembatan Suramadu atau Surabaya Madura. Oke, itulah cerita dari Madura. Yang keempat adalah terbentuknya Pulau Kalimantan. Kalimantan. Nah, cerita terbentuknya Pulau Kalimantan berawal dari dua dewa yang berebut hati manusia untuk menyembah dewa tersebut. Salah satunya adalah dewa wilayah atas yang membangun sebuah gunung yang terbuat dari emas. Nah, mendengar hal itu, dewa wilayah bawah sangat marah dan dia itu membangun sebuah gunung yang lebih tinggi. Namun, gunung tersebut jelek dan semua manusia menertawakan dewa tersebut. Dengan sangat marah, dewa tersebut meremas bebatuan dan tanah yang masih tersisa. Nah, dari hasil remasan tersebut, dewa itu menghasilkan batu-batuan, batu merah delima, batu zamrud, batu safir. Nah, setelah itu batu-batuan tersebut diletakkan di atas gunung. Nah, manusia pun berbalik arah menyembah dewa wilayah bawah. Setelah itu, pertempuran antara kedua dewa itu tidak terelakkan lagi. Lama-kelamaan, gunung-gunung para dewa tersebut meledak. Meledak. Nah, dari ledakan tersebut mengeluarkan larva yang sangat panas. Nah, larva-larva tersebut mengalir ke laut dan membentuk sebuah pulau. Pulau tersebut dinamakan Pulau Kalimantan. Konon katanya bebatuan mulia yang tadi yang terbuat dari itu hasil peremasan tanah itu tertanam di perut Pulau Kalimantan dan akan digali oleh 1000 generasi pada masa depan. Yang kelima adalah Pulau Belitung atau Belitong, singkatan dari Bali terpotong. Menurut cerita dari mulut ke mulut, dulunya ada seorang raja yang memiliki putri yang sangat cantik. Namun sayangnya putri tersebut memiliki penyakit kelamin. Nah, raja tersebut
membuat sayembara. Barang siapa yang dapat menyembuhkan penyakit putri, maka pemuda tersebut akan dinikahkan dengan putri yang sangat cantik tersebut. Nah, namun sayangnya tidak ada pemuda yang bisa menyembuhkan penyakit putri. Lalu putri pun diasingkan ke hutan bersama anjingnya. Mereka hanya tinggal berdua. Suatu ketika prajurit kerajaan menemui putri dalam keadaan hamil. Raja pun sangat marah kepada putri. Lalu raja berdoa kepada Tuhan untuk menghancurkan tempat putri tinggal. Setelah raja berdoa, buar petir menyambar-nyambar. Hujan pun turun dengan sangat derasnya. Lama-kelamaan tempat yang ditempati putri tersebut retak, dan pulau tersebut terpisah dari Bali sampai dengan berdekatan dengan Pulau Sumatera. Nah, ada seorang nelayan yang melihatnya, terus menetapkan jangkar ke pulau tersebut agar tidak kemana-mana. Nah, pulau tersebut dinamakan Bali atau Bali terpotong, Belitung. Yang keenam adalah Pulau Weh. Pulau Weh merupakan pulau paling ujung Sumatera, salah satu pulau terluar Indonesia. Nah, Pulau Weh ini termasuk masih bagian ke daerah istimewa Aceh. Menurut legenda, pulau ini aslinya menyatu dengan Pulau Sumatera. Namun suatu hari terjadi gempa dan hujan yang turun berhari-hari. Daratan pulau ujung Sumatera itu retak dan membentuk sebuah pulau yang dinamakan Pulau Weh. Namun pulau ini sangat gersang dan ada seorang putri berdoa kepada Tuhan agar pulau ini tidak gersang dan bisa ditempati oleh manusia. Nah, sebagai sesaji dari doanya, putri pun membuang semua perhiasan putri ke dasar laut. Setelah itu, hujan pun kembali turun dengan derasnya dan membentuk sebuah danau di dekat Pulau Weh yang dinamakan anak laut. Nah, setelah itu, lalu putri pun terjun ke laut dan membentuk Pulau Rupiah. Nah, dari perhiasan-perhiasan yang putri buang, tumbuhlah terumbu karang yang mengelilingi Pulau Weh. Pulau Weh sampai sekarang menjadi salah satu destinasi wisata Aceh. Tujuh adalah terbentuknya Pulau Nusa Kambangan. Selama ini Pulau Nusa Kambangan terkenal sangat angker karena ada sebuah penjara untuk penjahat yang sangat jahat, penjahat kelas kakap pokoknya lah. Nah, legendanya adalah ada seorang raja bernama Prabu Aji Pangaso yang sangat sakti dan disegani oleh masyarakat. Namun kesaktiannya itu kalah dengan siapa? Mikir. Tersaingi oleh petapa bernama Resi Kano. Nah, mendengar itu, Prabu Aji berniat untuk menyingkirkan Resi Kano. Terus, Resi Kano itu lari dari kerajaannya dan bersembunyi di sebuah pulau sambil bersemedi. Nah, namun ia tetap tewas pada Prabu Aji. Setelah itu, jasadnya Resi Kano itu berubah menjadi naga. Lalu Prabu Aji memanah tepat pada jantung naga tersebut, dan naga tersebut berubah menjadi wanita yang sangat cantik bernama Dewi Wasowati. Dewi Wasowati pun berterima kasih pada Prabu Aji karena telah membebaskan dirinya itu. Nah, Dewi Wasowati memberikan seuntai bunga Wijaya Kusuma yang konon katanya bisa menurunkan raja-raja
yang sangat sakti di Pulau Jawa. Nah, nama dari Nusa Kambangan itu artinya adalah pulau yang ditumbuhi bunga-bunga liar. Nah, selesai, dan itulah pembahasan dari 7 legenda asal-usul terbentuknya pulau di Indonesia. Bagi kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa komen ya, komen di bawah pembahasan apa yang harus aku bahas besok pada video selanjutnya. Komen. Bye bye.